Kasus yang tanpa bukti. Bab 180. Di sudut kamar lantai 2 ada suara terdengar. Siapa yang lebih hebat antara aku dan istrimu? Rehan berkata. Ekspresi pria itu terdengar gembira. Tentu saja kamu. Istriku seperti ikan yang sudah mati saat berada di ranjang. Rehan tersenyum dan bangga. Ya, itu sudah pasti. Sayangnya kamu cuma supir. Kalau tidak, mulutmu sangatlah manis. Lumayan kalau kamu menjadi kekasihku. Yuki tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di rumah. Bahkan ia tidak memiliki nafsu makan. Tubuhnya masih basah sehabis mandi dan langsung rebahan di tempat tidur. Di dalam kepalanya masih terngiang akan kejadian sebelumnya. Membuat dia sakit dan mual. Yuki, kamu benar-benar bersalah. Kenapa kamu pergi ke rumah Rehan? Apakah benar-benar cuma ingin bertemu dengan Ken? Apakah cuma satu alasan itu? Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa hidup. Kamu hanya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyakiti dirimu. Dan sekarang, yang menyedihkan itu siapa? Orang itu juga tidak peduli padamu. Tidak ada gunanya kamu menderita terus seperti ini. Di dalam kegelapan, rasanya Yuki ingin mengambil pisau dan menusuk dirinya sendiri dengan pisau tersebut. Rasanya lebih baik mati daripada seperti ini. Mati lebih menyenangkan daripada yang lain. Bangun keesokan harinya, saat Yuki sedang merapikan make up, dia menemukan kartu nama sebuah perusahaan yang sebelumnya terletak begitu saja di pinggiran meja. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi nomor tersebut. Yuki, semangat. Ayo mulai lagi. Tidak ada yang bisa menghalangimu. Bekerja, ayo bekerja. Kamu pasti bisa. Yuki menyemangati dirinya sendiri sambil memakan makanan bergizi untuk mengembalikan kesehatannya. Setelah makan, keadaannya mulai membaik dan dia siap pergi untuk keluar. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Ketika Yuki melihat, ternyata itu adalah Kaiden. Berpikir siapakah dia untuk waktu yang cukup lama. Yuki baru ingat, bukankah ini pria petugas kereta bawah tanah? Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan benar-benar menghubunginya. Halo, apakah ini Nona Yuki? Suara Kaiden terdengar kesal, bukan hanya kacau, tapi terdengar seperti bersalah. Ya, benar. Yuki tidak tahu harus menjawab apa. Setelah Kaiden tahu itu adalah Yuki, nada suara Kaiden bahkan lebih buruk. Nona Yuki, aku tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda malah menyakitiku? Apa? Yuki terkejut dengan mata terbelalak. Apa yang orang ini bicarakan? Dia tidak mengerti maksudnya sama sekali. Nona Yuki, terima kasih. Aku telah kehilangan pekerjaanku. Kemarahan Kaiden keluar. Aku mengakui aku memang bermaksud untuk mendekatimu di stasiun kereta bawah tanah waktu itu. Tapi aku hanya meminta nomor teleponmu. Aku bahkan tidak memintamu hal lain, iya kan? Oh, iya. Yuki masih tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kaiden.
Apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Pekerjaannya? Apa hubungannya dengan dia? Yuki bahkan sudah lupa dengan dia. Hubungannya dengan ini, mengapa kamu memberitahu kekasihmu bahwa aku melecehkanmu di stasiun kereta bawah tanah? Aku tahu bahwa kekasihmu adalah orang kaya yang bahkan bisa membungkamku dalam sekejap. Tapi begitu kejamkah dirimu sampai membuat semua ini terjadi? Apakah kamu tidak takut karma? Semakin Kaiden berkata, semakin terdengar kekecewaan dan kemarahannya. Ketika aku menangis di depan ibuku, sebenarnya aku masih ingin membawamu ke hadapannya. Aku sudah lama menantikan gadis sepertimu. Belum pernah aku menemukan gadis yang bisa seperti dirimu. Kaiden pasti gila. Yuki juga menjadi marah dan tertekan serta bingung. Hei, apa yang kamu maksud? Siapa yang melaporkannya? Kekasih siapa? Apa yang kamu bicarakan? Belum selesai bicara, tapi Kaiden sudah menutup teleponnya. Meninggalkan masalah seperti ini tanpa ada ujungnya dan memblokir Yuki seperti tidak memakai hati. Baru saja keadaan menjadi baik, tapi sekarang menjadi buruk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Yuki menghela napas. Tahun ini benar-benar sangatlah buruk. Baru selesai menghela napas, teleponnya berdering lagi. Yuki meraih telepon dan langsung berteriak. Kaiden, apakah kamu tidak salah menelpon orang? Banyak sekali wanita yang lewat di stasiun bawah tanah. Jangan buat aku bingung. Tante Yuki, ini aku. Di ujung telepon terdengar suara anak-anak. Itu adalah Ken yang terdengar lembut dan sepertinya takut oleh suara keras dan kasar milik Yuki barusan. Yuki terkejut dan cepat-cepat menenangkannya. Maafkan Tante, Ken. Tante pikir orang lain. Maaf telah mengagetkan dirimu. Maaf ya, Ken tidak perlu takut. Tante yang salah. Setelah selesai mendengar penjelasan Yuki, Ken sudah senang kembali. Tante Yuki, sekolah taman kanak-kanakku ingin memajang foto di dinding. Tolong berikan foto yang ada di kebun binatang yang waktu itu. Aku ingin foto dengan monyet waktu itu. Ternyata masalah ini. Yuki menganggukkan kepalanya. Baiklah, nanti akan Tante berikan kepadamu. Begitu selesai berkata, Yuki langsung menyadari satu masalah. Bagaimana caranya memberikan foto tersebut? Apakah perlu melewati Rehan? Tante Yuki, bisakah kamu memberikan kepada papaku lewat email? Papaku ada di sebelah. Ken berkata dengan riang. Tidak tahu harus bagaimana, langsung berkata dengan suara kecil. Tante Tania hari ini tidak sedang di rumah. Mendengar nama Tania, Yuki tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah menunggu beberapa lama, Yuki berkata, Baiklah Ken, nanti Tante akan segera mengirimkannya kepada papamu. Menunggu beberapa saat, Ken tidak berbicara. Saat Yuki akan mengucapkan selamat tinggal, suara Rehan terdengar di ujung telepon. Kamu kirim aku pakai email saja nanti. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, telepon langsung ditutup.